Halo, selamat datang di video ini. Pada pagi ini kita akan membahas materi dari pragmatik, yaitu tindak tutur dan peristiwa tutur. Saksikan selengkapnya di video ini. Oke, sebelum mulai videonya kita cek dulu masalah regulasi zero waste di Gunung Rinjani. Oke, ini barang-barang yang disita dari penerapan zero waste seperti pop mie. Ini bungkus roti tawar yang nggak pakai wadah, ada minuman kaleng, terus serai telur dan abang ini udah menyita mie. Ali. Oke. Kita akan membahas tentang pragmatik, khususnya mengenai tindak tutur dan peristiwa tutur. Oke. Teori dan konsep tindak tutur. Nah, definisi tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan saat kita berbicara. Ini mencakup tindak hanya apa yang kita ucapkan, tetapi juga maksud dan respon yang ditimbulkan oleh ucapan tersebut. Nah, selanjutnya klasifikasi tindak tutur. Yang pertama itu tindak tutur lokusi. Apa itu tindak tutur lokusi? Tadi tindak tutur lokusi adalah apa yang kita ucapkan, apa yang diucapkan secara literal. Jadi begitu. Contohnya, saya lapar misalnya. Nah, pernyataan langsung tentang keadaan fisik itu adalah tindak tutur lokusi. Selanjutnya, tindak tutur ilokasi. Nah, maksud atau tujuan di balik ucapan itu arti dari tindak tutur ilokusi. Contohnya nih, dari ucapan saya lapar mungkin ada maksud untuk meminta makanan. Nah, itu adalah tindak tutur ilokusi atau mengajak orang lain untuk makan. Selanjutnya, tindak tutur perlokusi. Efek atau dampak dari ucapan pada pendengar. Nah, contohnya seperti ketika seorang mendengar saya mengatakan saya lapar, mereka mungkin merasa terdorong untuk menawarkan makanan atau segera pergi ke dapur untuk membuatkan makanan. Selanjutnya yang kedua adalah peristiwa tutur. Nah, di sini definisi peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah situasi di mana tindak tutur terjadi. Ini melibatkan konteks partisipan atau aturan yang mempengaruhi cara dan arti komunikasi. Nah, faktor-faktor dalam peristiwa tutur selanjutnya ya. Pertama adalah konteks, tempat dan waktu di mana ucapan terjadi. Selanjutnya contohnya seperti dalam konteks pesta, ucapan saya lapar dapat direspon dengan tawaran makanan. Namun dalam konteks rapat, respon mungkin tidak relevan karena logika ya. Nanti kita bilang kita lapar di acara rapat, pasti orang-orang akan tidak menggubris apa yang kita ucapkan. Tapi kecuali tadi dalam acara pesta, pasti orang-orang akan menggubris apa yang kita ucapkan. Itu yang pertama adalah tempat waktu di mana ucapan terjadi. Terus selanjutnya itu partisipan. Nah, siapa yang terlibat dalam komunikasi termasuk pembicara dan pendengar. Contohnya, seorang teman mungkin lebih santai dalam berkomunikasi dibandingkan dengan seorang atasan atau bos. Selanjutnya, aturan. Norma sosial dalam budaya yang mempengaruhi cara berkomunikasi. Nah, contohnya, di beberapa budaya berbicara langsung kepada atasan mungkin dianggap kurang sopan. Nah, tapi sehingga orang akan menggunakan bahasa yang lebih halus. Selanjutnya fenomena bahasa. Contoh fenomena bahasa. Ambiguitas, ketidakjelasan makna yang dapat menyebabkan salah paham.